السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang ancaman keras untuk para pengkhianat, yaitu ditancapkan bendera di pantatnya dan bendera itu hitam, sementara bendera orang-orang baik itu berada di depan dan putih. Itu 1586, sekarang 1587. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah Ta'ala. Ini hadis sanadnya sampai kepada Allah, hadis qudsiyun, sampai kepada Nabi hadis marfu', sampai kepada sahabat tidak sampai kepada Nabi masih disebut hadis, tapi hadis mauquf. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, salasatun, ada 3 orang, ana khasmuhum yaumal qiyamah, ketiga-tiganya adalah menjadi musuhku nanti pada hari kiamat. Kalau di dunia musuh-musuh Allah masih kasih waktu. Fir'aun, Namrud, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka adalah musuh-musuh Allah. Tapi waktu di dunia mereka kaya, jaya, menang, sehat. Fir'aun diriwayatkan tidak pernah sakit. Nah ini yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Sementara hari itu tidak ada yang punya makanan, tidak ada yang punya minuman, tidak ada yang punya kekuatan, tidak ada yang punya kehendak bahkan, kecuali Allah. Tidak ada yang tidak berharap kepada Allah hari itu. Kalau sekarang kan banyak dari kita lebih berharap kepada suaminya, lebih berharap kepada istrinya, lebih berharap kepada atasannya, lebih berharap kepada perusahaannya, banyak sekali. Nggak terasa, nggak sadar kalau Allah yang paling berkuasa. Hari itu sadar-sadarnya, berasa sekali. Tidak ada yang diharapkan kecuali Allah. Jadi musuh, kayak apa rasanya? Allah yang mestinya satu-satunya yang diharapkan belas kasihnya, Allah bilang aku musuhmu. Apa yang bisa diharap dari musuh? Maka ini peringatan yang sangat dahsyat untuk 3 orang ini. Nah, tiga-tiganya akan menjadi musuhku, kata Allah, pada hari kiamat. Siapa yang pertama? Rajulun a'ta bi thumma qadara, seseorang yang memberikan sumpah, janji kepadaku, lalu dia mengkhianati sendiri. Demi Allah begini-begini, tidak dilakukan. Mengikat janji dengan Allah.
Yang paling besar, kalau antum masih ingat siapa? Yang nomor satu ini, yang paling besar, yang paling jelas, yang paling tegas, siapa? Ya, Yahudi. Yahudi Bani Israel sudah berjanji, ya Allah, seandainya datang Nabi terakhir, Rasul terakhir, kami siap beriman, kami siap berada di belakang dia, kami siap membela dia, kami siap mati untuk dia, membela dia. Itu janji orang-orang Yahudi Bani Israel sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Bahkan mereka menunggu-nunggu. Apakah ancaman ini hanya untuk Yahudi? Tidak, ini umum. Sebagaimana pelajaran bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa pelajaran itu terambil dari sebab-sebab lafaz secara umum, bukan sebab secara khusus. Jadi kalau ada asbabul nuzul atau asbabul wurud, jangan itu dipegang, jangan itu dipegang, tapi secara umum. Seperti misalnya Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnah-sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ucapan Nabi ini keluar dari mulut Nabi saat beliau tahu ada orang yang tidak mau nikah, ada orang yang tidak mau nikah karena pikir dia kalau nikah terganggu ibadahku. Aku harus cari nafkah, aku harus menghidupi anak istri, sedang kalau tidak nikah maka aku bebas beribadah. Mikir perut satu istilahnya kan nggak ribet lah, daripada punya istri anak banyak, pikir dia begitu, aku nggak mau nikah. Maka Nabi bersabda bahwa nikah itu sunnahku. Lalu ada kalimat sabda beliau, man raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang tidak suka sunnahku, dia bukan golonganku. Apakah ini hanya nikah? Tentu tidak. Ya nikah, ya jenggot, ya tidak isbal, ya makan dengan tangan kanan, ya berjamaah di masjid, ya semua sunnah. Tidak boleh dibenci, harus diamalkan. Itu sekedar contoh nikah itu. Dari sini muncul kaidah supaya kita tidak salah faham, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa mengambil pelajaran adalah dari lafaz secara umum, bahwa wajib mengikuti sunnah Nabi, la bi khususis sabab, tidak dengan sebab khusus yaitu nikah, gitu ya. Maka nikah dan lain-lain sama-sama sunnah Nabi SAW, tidak boleh dibenci. Termasuk ini bahwa awalnya atau yang terbesar adalah Yahudi. Apakah hanya Yahudi? Tidak. Walaupun muslim, walaupun beriman, tapi dia mengingkari janji, maka Allah akan nyatakan, sekarang aku musuhmu. Di saat hanya Allah yang bisa berbuat sesuatu, semuanya diam semua. Ayah nggak ada manfaatnya bagi anak, atasan nggak ada manfaatnya bagi bawahan, suami tidak ada manfaatnya bagi istri, dan seterusnya. Ini pertama. Yang kedua, wa rajulun ba'a hurran fa'akala samanahu. Seperti ini, yang kedua ini sekarang tidak ada atau sedang tidak ada, yaitu seseorang yang menjual, mestinya yang boleh dijual kan budak, ini hurran, merdeka tapi dijual, diperbudak padahal dia bukan budak, ini haram. Di zaman itu ada,
Sekarang sedang tidak ada, nanti akan ada lagi. Fa'akala thamanahu, lalu dia makan, dia manfaatkan hasil penjualan itu, padahal haram. Ya. Nah, ini bisa pula dikiaskan kepada apapun yang tidak berhak kita jual. Berhakkah, bolehkah kita menjual patung misalnya, menjual kucing misalnya, menjual anjing misalnya? Kok kita jual? Sama. Lalu kita manfaatkan uangnya, fa'akala thamanahu, masuk di sini. Atau menjual motor mobil milik orang, kita jual, termasuk. Ini contoh yang besar, yaitu warajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu. Seseorang yang menjual orang merdeka. Nah, berarti orang yang merdeka itu tidak boleh kita jadikan budak. Kalau budak, ya memang boleh, memang sudah budak, gitu ya. Merdekakan lebih baik. Maka dalam dunia Islam, kalau tidak ada peperangan, maka budak itu makin lama pasti makin sedikit, mungkin habis. Kecuali ada peperangan lagi. Karena budak itu muncul, budak itu ada setelah adanya peperangan. Yang terakhir, wa rajulun istajara ajiran, seseorang yang memperkerjakan ajir, pekerja, karyawan. Kita punya pembantu misalnya, pegawai misalnya, fastawfa minhu, dia memenuhi janji sebagai pekerja, walam yuktihi ajrohu, sementara dia tidak memberikan upahnya. Ini kalau dibaca apa adanya ya, dia memenuhi pekerjaannya tapi dia tidak memberi upahnya. Tentu dia yang pertama dengan dia yang kedua beda. Nah, inilah kata para ulama bahwa membaca bahasa Arab, membaca Al-Quran, membaca hadis itu harus mikir. Kalau nggak mikir nggak ketemu. Ini harus mikir nih. Fastaufa fa'ilnya siapa? Yuktihi fa'ilnya siapa? Karena dua-duanya dia. Sama seperti ketika Jibril datang di hadapan Nabi, menempelkan dengkulnya ke dengkul Nabi, meletakkan pahanya ke paha Nabi. Ini kan terjemahan setelah mikir. Kalau terjemahan sebelum mikir, Jibrilnya pakai huwa, Rasul juga pakai huwa, maka dia meletakkan dengkulnya ke dengkul dia, meletakkan tangannya ke dengkul dia. Disinilah kelebihan bahasa Arab. Jadi untuk memahaminya harus mikir. Ini fastaufa, ini fa'ilnya siapa? Tentu ajir. Yuktihi fa'ilnya siapa? Rajul. Ini karena ada dua orang, satu rajul, satu ajir. Rajul seseorang yang memperkerjakan si ajir, si karyawan. Fastaufa minhu, lalu dia memenuhi siapa? Si karyawan itu, si pekerjanya itu dia memenuhi. Suruh masuk dari hari Jumat, dari hari Senin sampai hari Jumat, dia memenuhi janjinya. Dari Senin sampai Jumat dia masuk dari jam 8 sampai jam 4 dia memenuhi. Istirahat jam 12 sampai jam 1 dia penuhi. Kerjaannya disuruh bersih-bersih, disuruh ngepel-ngepel, dia penuhi. Tapi walam yuktihi ajrohu, ini yang memperkerjakan, berarti bosnya, tidak memberikan upahnya, atau mungkin separuhnya, atau mungkin seperempatnya.
yang merasa punya karyawan, hati-hati, jangan sampai nyesel nanti. Ya, bagaimana kita bangkit dari kuburan, dibangkitkan, lalu kita melihat Allah, dan Allah mengatakan, aku musuhmu, dan sudah telat, seluruh penyesalan sudah terlambat. Ya, mungkin antum dulu pernah punya pekerja, antum ingat belum sepenuhnya dikasih gajinya, masih kurang 500.000 lagi, cari ya. Seperti 3 orang yang terjebak di dalam gua itu. Nah, dia tidak mau dosa ya, dia cari gak ketemu, maka dikembangkan itu, dan dia berazam, ini adalah upahnya si fulan, yaitu sepasang kambing jantan dan betina, lalu beranak, sebagian diberikan sapi, sepasang sapi, lalu beranak, kemudian sebagian yang diberikan unta, sepasang unta beranak, mungkin sudah belasan tahun, puluhan tahun. Hari itu kan mungkin umur ini kan sebelum Nabi Muhammad SAW ya kan, mungkin ratusan tahun umurnya kan, yang umurnya pendek 60 tahun sampai 70 tahun cuman umat Muhammad SAW. Umat-umat sebelum beliau panjang-panjang. Ini pelajaran besar bagi kita. Ya, rawahul Bukhari, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari. Tapi riwayat Imam Bukhari ini dibahas oleh beliau, oleh Syekh Salim, ada sesuatu ya, inilah ulama ya, tidak taklid walaupun kepada Imam Bukhari. Beliau bahas satu persatu bagaimana kritikan para ulama terhadap hadis ini, karena ada seorang perawi bernama Yahya bin Sulaim At-Taifi dibahas karena banyak yang mendoifkan orang ini dan seterusnya. Pada akhirnya beliau bela, dan pada kesimpulannya beliau mengatakan bahwa hadis ini bisa dijadikan hujjah. Cukup panjang beliau memberikan keterangan tentang kesahihan hadis ini. Ya, fiqhul hadis yang pertama, at-tashdidu ala mukhasamatillahi li haula'i thalathati duna ghairihim. Betapa besarnya permusuhan Allah kepada 3 orang ini, lebih besar dari yang lain. Ya tentu musuh Allah bukan cuma 3 orang ini. Yang Allah benci bukan cuma 3 jenis manusia ini, mungkin puluhan, mungkin ratusan. Ini yang paling dahsyat. Maka beliau mengatakan at-tashdid, betul-betul tashdid, dahsyat permusuhan ini. Maka ini tentu akan menjadikan kita semakin takut. Jangan sampai kita berkhianat, jangan sampai ada hak orang yang masih ada di diri kita. Jangan sampai kita bernasib seperti ini. Yang kedua, at-tahdziru min naqdi ahdi ahidin bihi wa halafa alaihi billah. Peringatan jangan sampai kita mengingkari janji, apalagi itu janji itu dengan sumpah atas nama Allah. Maka nasihat para ulama, jangan mudah-mudah mengucapkan sumpah. Wallahi, demi Allah, jangan mudah-mudah. Dan jangan mudah-mudah menjanjikan sesuatu. Banyak di antara saudara-saudara kita yang lancar sekali berjanji, ya nanti saya belikan, ya nanti tunggu saja, ya nanti saya bangunkan, ya sementara tidak ada wujudnya.
Mending diem, tiba-tiba kita kasih kejutan, ya, untuk istri kita, untuk anak kita, untuk saudara kita, daripada janji. Khawatir bernasib seperti ini, mengerikan ini. Yang ketiga, nahyun an isti'badil ahrar, larangan memperbudak orang yang merdeka dengan cara-cara tertentu, licik biasanya. Bisa saja orang merdeka itu menjadi budak, mungkin karena saking lemahnya dia, saking kuatnya si yang dolim ini. Ini ancamannya berat, ancamannya keras. Jangan sekali-kali berbuat seperti ini, karena perbudakan itu hanya terjadi lewat peperangan. Tanpa peperangan ya tidak bisa, ya. Kecuali sudah ada dari dulunya, gitu ya. Kan ketika Nabi lahir sudah ada budak, sudah ada dari dulunya. Kalau sudah ada dari dulunya, jadi teruskan, gitu ya. Punya anak budak, gitu. Ya, ini rupanya hadis terakhir dari bab haramnya berkhianat. Sekarang kita masuk bab baru 278, babun nahyi 'anil manni bil 'atiyati wa nahwiha. Bab tentang larangan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit pemberian, dan biasanya dengan menyakiti orang yang diberi, ya. Ini dosa yang sangat besar. Sering kita tergoda seperti itu, karena memang orang ini kebangetan. Belasan tahun tinggal di rumah kita, dari kecil kita biayai misalnya. Sekarang sudah sukses, lalu kita minjem uang 5 juta nggak dikasih misalnya, padahal kita tahu dia kaya raya, tentu sakit sekali. Nah, kita harus menahan lisan kita. Jangan ada kalimat yang mengungkit-ungkit. Ini berat, ya. Dan sering kita diuji oleh Allah seperti itu, ya. Kalau kita tidak mau pahala kita hapus selama belasan tahun, kan pahalanya banyak sekali. Belasan tahun dia makan, dia minum, dia betul-betul kita siapkan di rumah kita. Sekarang sukses, pinjam 5 juta nggak dikasih, sementara kita tahu persis dia kaya raya misalnya, ya. Jangan sekali-kali keluar dari mulut kita, dasar nggak tahu diri, nggak tahu diuntung, ya. Tahan, daripada pahala kita seperti apa? Kama salis sofwanin alaihi turab, seperti debu yang ada di atas batu yang licin. Fa asabahu wabilun, lalu diterpa hujan lebat. Fatarakahu solda, ada sisanya nggak kira-kira? Masih ada debu nggak di atas batu licin itu? Setelah ditimpa hujan yang sangat lebat, habis, ya. Daripada habis, sayang sekali, udah kita tahan lisan kita, walaupun kesal luar biasa, walaupun sakit hati luar biasa. Nah, mari kita lihat ayatnya. Pertama, Al-Baqarah 264, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan, jangan kalian hilangkan, jangan kalian musnahkan pahala sedekah kalian dengan dua hal, al-man wal adha. Apa al-man? Disebut-sebut. Kamu nggak ingat belasan tahun di rumahku? Kamu nggak ingat dulu waktu butuh siapa yang ngasih?
yang bantu, kamu nggak ingat kan? Nah, kalau orang lain silahkan, ya. Atau kita mengingatkan mungkin, ya. Kita orang ketiga misalnya, tentu boleh. Yang nggak boleh, kita orang pertama. Gitu. Kalau kita orang ketiga ya nggak masalah. Kamu jangan gitu dong. Kamu kan ditolong oleh beliau selama belasan tahun. Ya tentu ini boleh. Ya, orang ketiga. Wal adha, dan menyakiti. Tidak tahu diri, tidak tahu diuntung, tidak tahu terima kasih. Walaupun betul. Ya. Jangan seperti itu. Kemudian Al-Baqarah 262, beliau mundur malahan sini, ya. Wa qala Allah Ta'ala alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha, lalu tidak diikuti dengan dua hal tadi, tidak menyebut-nyebut, tidak menyakiti, maka mereka mendapatkan pahala wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak akan diterpa kesedihan. Janji yang luar biasa, ya. Apa? Gak akan sedih. Coba kita hidup di dunia, ada yang menjanjikan kepada kita, pokoknya selama kamu hidup di sini gak akan sedih, gak akan menderita. Tentu ini kenikmatan yang luar biasa. Ya, kita masuk hadisnya. Hadis pertama sekaligus hadis terakhir, ya. Hanya ada satu hadis. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salasatun, ada tiga orang. Nanti akan kita lihat tiga ini pembatas atau tidak. Kan sering kita bahas, ya, ketika Allah mengucapkan 3, 7, 10, 100, 700, itu kadang pembatas, kadang tidak. Kadang betul-betul 7, kadang lebih, ya. Seperti 3 orang bayi yang bisa bicara, ya. Ternyata kalau dikumpulkan itu ada 5 bayi yang bisa bicara, ya. Bukan hanya Juraij, peristiwa Juraij maksudnya, kemudian Nabi Isa, kemudian Ashabul Ukhdud, kemudian termasuk yang berada di istilahnya Zulaikha, ya. Maka bilangan yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya ada kalanya betul-betul pembatas, ada kalanya tidak. Seperti 70.000, 70.000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab, yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, disebut 70.000. Pembatas, alhamdulillah tidak. Jadi bisa lebih. Karena yang 70.000 ini bisa mengajak yang lain. Berarti kan bukan pembatas, gitu, ya. Yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu tidak terbatas 70.000. Mari kita lihat 3 orang ini pembatas atau bukan. Ada 3 orang la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Jadi Allah tidak mau berbicara dengan 3 orang ini. Wala yanduru ilaihim, Allah nggak mau lihat aja nggak mau Allah. Satu lagi, wala yuzakkihim, Allah tidak akan membersihkan dosa-dosanya, tidak akan mengampuni. Walahum adzabun alim, dan bagi 3 orang ini azab yang pedih. Ini tidak kalah menyeramkan dari yang tadi. Yang tadi sangat menyeramkan, ini pun menyeramkan. Tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, dan tidak akan diampuni dosanya, tidak akan dibersihkan, dan akan mendapat azab yang pedih.
Faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa marrat, dan Nabi mengucapkan kalimat ini 3 kali. Kata Abu Dzar, Nabi mengucapkan ini 3 kali. 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, Nabi mengucapkan 3 kali. Qala Abu Dzar, mendengar ini Abu Dzar mengatakan, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Sepertinya Nabi membiarkan Abu Dzar dan orang-orang di situ untuk perhatian, penasaran, siapa ini. Maka Nabi cuma mengulang-ulang, ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dibersihkan dosanya oleh Allah. Maka Abu Dzar mengatakan, betapa ruginya, betapa celakanya, betapa binasanya 3 orang itu ya Rasulullah. Manhum ya Rasulullah, siapa 3 orang itu ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, al-musbil. Al-musbil, orang yang pakaiannya isbal. Ya, taulah kita dari sini, besar kecilnya dosa tidak minta izin dengan akal kita. Isbal salahnya apa sih? Siapa yang dirugikan dari isbal? Tanya kepada mahkamah, hakim manapun, ya, salahnya apa cuman pakaian isbal? Celananya, sarungnya, gamisnya melebihi mata kaki, salahnya apa? Kok sampai segitunya ancamannya? Nah, taulah kita dari sini, besar kecilnya dosa tidak minta izin dengan akal kita, nurani kita, logika kita, tidak. Ya. Kalau memperkosa barangkali, kalau ngerampok barangkali, kalau membantai barangkali, ini cuman pakaiannya lebih dikit dari mata kaki, kepanjangan celananya, sarungnya, isbal. Isim fa'ilnya musbil, asbala yusbilu isbalan, fa'ilnya musbilun, orang yang berpakaian isbal. Ya. Ada seorang alim awalnya mengatakan isbal itu makruh saja. Dengan membaca sampainya hadis ini, beliau rujuk, ya, tidak mungkin sekedar makruh, ancamannya seperti ini, tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara, tidak akan dibersihkan. Yang kedua, wal mannan. Mannan apa? Tadi mengungkit-ungkit pemberian, diungkit-ungkit, dibangkit-bangkitkan, disebut-sebut, apalagi sambil menyakiti. Ya. Yang ketiga, wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib, wa fi riwayatin bil halifil fajir. Orang yang membuat dagangannya laku, tadinya nggak laku, nggak ada yang beli, lalu banyak yang beli, gara-gara apa? Dia bersumpah demi Allah, ini modalnya saja 1 juta misalnya, padahal modalnya cuma 500.000, dia jual 900. Ya, saya rugi 100 nggak apa-apa demi Allah, daripada nggak laku misalnya. Lalu banyak yang beli. Ini ancamannya berat sekali. Ya. Di sini tentu 3, tetapi di hadis lain mungkin antum masih ingat ada kalimat wasyaihu zalim, orang yang sudah tua tapi berzina. Orang yang sudah tua tapi berzina masuk di sini. Ya. Maka para ulama mengatakan 3 ini bukan pembatas, dan bisa 5, bisa 6. Tentu banyak dosa yang lebih besar dari ini, ya kan? Adakah dosa yang lebih besar dari isbal? Pasti. Adakah dosa yang lebih besar dari al-mannan, mengungkit-ungkit pemberian? Pasti. Syirik, bid'ah misalnya, ya kan? Tarikus sholat, meninggalkan sholat, gitu. Ini contoh, dan
untuk menyadarkan kita jangan pernah mengecilkan dosa. Sekecil apapun dosa, kalau Allah tidak ampuni, habis kita, habis pahala kita, habis salat kita, habis saum kita. Maka jangan pernah meremehkan dosa, dan juga jangan meremehkan kebaikan. Cuman sholat duha, cuman baca Al-Quran, cuman zikir, jangan. Sekecil apapun pahala, jangan pernah kita remehkan. Sekecil apapun dosa, jangan pernah kita remehkan. Ya, karena hadis ini pengulangan ya dari 794, maka beliau tidak menurunkan fawaid. Sebelum ditutup, ada pertanyaan?